pada dekade 1952 yang disebut dengan teori portofolio Markowitz. Teori Markowitz menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk mengembangkan suatu rencana portofolio, diantaranya expense return, standar devisi baik sekuritas maupun portofolio, dan korelasi antara return. Teori ini memformulasikan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, di mana unsur risiko dapat diminimalisir memulai diverifikasi dan mengkombinasi berbagai instrumen investasi ke dalam portofolio. Menurut Jogianto 2014, bahwa teori portofolio Markowitz didasarkan atas pendekatan mean dan variance, di mana mean merupakan pengukuran tingkat return dan variance merupakan pengukuran tingkat risiko. Teori portofolio Markowitz ini disebut juga sebagai mean variance model, yang menekan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return mean dan meminimumkan ketidakpastian antara resiko. Yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan meminimumkan ketidakpastian atau resiko untuk memilih dan menyusun portofolio. Sunderland 2010 mengatakan ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama, portofolio yang efisien dan portofolio optimal. Untuk membentuk portofolio yang efisien harus berpegang pada asumsi bagaimana perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi yang akan diambilnya. Yang paling penting, semua investor tidak menyukai risiko. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap pengembalian investasi berupa return dan kapital maupun risiko yang bersedia ditanggungnya. Contohnya, jika investasi A dengan return 7% dan risiko 5% dan investasi B dengan return 7% dan risiko 6%, maka investor yang risk averse akan cenderung memilih investasi A. Yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indiferen merupakan suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif yang ada. Semakin tinggi nilai suatu pilihan, maka semakin tinggi utilitas alternatif tersebut, di mana menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas dalam konteks portofolio menunjukkan preferensi investor terhadap pemilihan investasi dan risiko dan return masing-masing. Pengembaraan dalam dilakukan melalui indifference curve. Kurva ini merupakan dengan garis horizontal yang menunjukkan risiko dan garis vertikal memperlihatkan return yang diharapkan. Satu indifference kurva menggambarkan suatu kumpulan portofolio dengan return dan risiko masing-masing. Setiap titik sepanjang indifference curve menggambarkan kombinasi expense return dan risiko yang akan memberikan utilitas bagi investor. Semakin jauh sumbu horizontal, maka semakin besar pula utilitasnya. Gambar di bawah menunjukkan kurva indiferen dari investor berkaitan dengan preferensi return dan risiko yang mereka harapkan. Seorang investor memiliki preferensi yang sama terhadap setiap dalam kurva indiferen karena titik-titik tersebut menggambarkan seberapa besar tingkat risk averse seorang investor. Kemiringan atau slope positif kurva ini indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi yang mereka tanggung. Gambar di atas menunjukkan bahwa semakin jauh kurva indiferen dengan garis horizontal menandakan bahwa semakin tinggi utilitas bagi seorang investor. Semakin tinggi utilitas suatu kurva indiferen berarti semakin tinggi tingkat return yang diharapkan pada setiap tingkat risiko. Dalam gambar di atas terlihat bahwa kurva indiferen U3 mempunyai nilai utilitas. Pengertian portofolio, aset berisiko dan aset bebas risiko. Nah, seorang investor harus bisa memilih menginvestasikan dananya pada berbagai aset, baik aset yang berisiko maupun aset yang bebas risiko, ataupun kombinasi dari kedua aset tersebut. Nah, di sini aset berisiko semakin enggan seorang investasi terhadap risiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang lebih bebas. Nah, aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat
saat ini dan ditunjukkan oleh varian struktur yang sama dengan satu contoh aset berisiko adalah periode investasi tunggal, tidak ada biaya transaksi, preferensi investasi berdasarkan pada retur harapan dan risiko. Najogianto mengatakan bahwa tujuan melakukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko. Bagi pihak yang memegang portofolio pengurangi risiko itu pun dapat dilakukan dengan investasi risiko. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu B, menentukan tabel aset dan efisien aset. Tabel aset sering disebut sebagai opportunity aset adalah seluruh set yang menentukan kemungkinan pembentukan portofolio dari aset-aset yang tersedia. Semua titik kombinasi aset dalam tabel aset adalah portofolio yang efisien dan juga tidak efisien yang dapat dipilih oleh investor. Efisien aset adalah kombinasi aset yang memiliki return ekspektasian yang lebih tinggi untuk risiko yang sama atau lebih rendah untuk return ekspektasi yang sama. Baik, teman-teman bisa lihat grafik 1.1 yang sudah kami kirim PPT-nya. 1. Korelasi antar sekuritas adalah positif sempurna. Makarovitz mengatakan bahwa risiko portofolio tidak akan menurun jika dua saham portofolio tersebut berkorelasi positif sempurna, yaitu PAB sama dengan plus 1. Rumus risiko portofolio dua saham yaitu saham A dan saham B yaitu PAB sama dengan plus 1. Maka rumus varian portofolio menjadi OP2 sama dengan A2 titik OA2 tambah B2 titik OB2 tambah 2A titik A titik B titik OA titik OB. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan menentukan portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return ekspektasi dan risiko portofolio yang terbaik. Portofolio optimal merupakan pilihan dari berbagai sekuritas dari portofolio efisien. Pemilihan portofolio yang optimal berdasarkan preferensi investor terhadap return dan risiko yang ditentukan melalui suatu kurva indiferen yang bersinggungan dengan garis portofolio yang efisien. Gambar yang telah dipaparkan di dalam PPT akan menunjukkan portofolio efisien, kurva indiferen, dan portofolio optimal. Salah satu titik kombinasi portofolio yang dipilih investor dari garis BCDE disebut sebagai portofolio optimal. Pemilihan portofolio optimal ditentukan oleh preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko. Preferensi investor ditunjukkan melalui kurva indiferen. Dalam gambar di dalam PPT terlihat bahwa kurva indiferen investor bertemu dengan permukaan portofolio efisien pada garis D. Hal ini berarti bahwa portofolio yang optimal bagi investor tersebut adalah portofolio D, karena portofolio D menawarkan return yang diharapkan dan risiko yang sesuai dengan preferensi investor tersebut. Selanjutnya ada portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Portofolio efisien. Portofolio efisien berada di efisiensi. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio yang optimal. Portofolio optimal berada di antara portofolio efisien yang merupakan bagian dari portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus merupakan suatu portofolio efisien. Namun suatu portofolio efisien belum tentu portofolio optimal. Portofolio efisien atau efisien portofolio didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return expectation terbesar dengan risiko tertentu atau memberikan risiko terkecil dengan return expectation tertentu. Asumsi bahwa investor adalah orang yang rasional, maka investor akan memilih portofolio D dibandingkan dengan portofolio E atau F. Portofolio F dan portofolio D lebih baik dari E karena dengan risiko yang sama, return expectation portofolio D lebih tinggi dibandingkan dengan return expectation portofolio E atau F. Dengan demikian, portofolio D adalah portofolio efisien. Dengan cara yang sama, dapat juga dijelaskan bahwa portofolio C lebih baik dari E atau G. Portofolio E lebih baik dari portofolio G dan C. Lebih baik dari portofolio E karena dengan return expectation yang sama, risiko portofolio C lebih kecil dibandingkan risiko portofolio E atau G. Dengan demikian, portofolio C merupakan portofolio yang efisien. Dengan cara yang sama juga, maka dapat ditentukan bahwa titik di kurva A
sampai dengan B akan berisi dengan portofolio efisien. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu menentukan portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio dengan membinasai retur, ekspektasian, dan risiko portofolio yang terbaik. Portofolio optimal merupakan pilihan dari berbagai sekuritas dari portofolio efisien. Pemilihan portofolio yang optimal berdasarkan preferensi investor terhadap retur dan risiko yang ditunjukkan melalui suatu kurva indiferen yang bersinggungan dengan garis portofolio yang efisien. Gambar di samping ini akan menunjukkan portofolio efisien, kurva indiferen, dan portofolio optimal. Salah satu titik kombinasi portofolio yang dipilih investor dari garis BCDE disebut sebagai portofolio optimal. Pemilihan portofolio optimal ditentukan oleh preferensi investor terhadap retur yang diharapkan dan risiko. Preferensi investor ditunjukkan melalui kurva indiferen U1 dan U2. Dalam gambar di atas terlihat bahwa kurva indiferen investor bertemu dengan permukaan portofolio efisien pada garis D. Hal ini berarti bahwa portofolio yang optimal bagi investor tersebut adalah portofolio D. Karena portofolio D menawarkan return yang diharapkan dan risiko yang sesuai dengan preferensi investor tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Model Markowitz memberikan nilai portofolio dengan risiko terkecil untuk return ekspektasian yang tertentu. Kadangkala investor lebih memilih risiko yang lebih besar dengan kompensasi return ekspektasian yang lebih besar juga. Tiap-tiap investor mempunyai preferensi atau tanggapan risiko yang berbeda-beda. Investor mempunyai tanggapan kurang menyukai risiko atau risk aversi mungkin akan memilih portofolio di titik B. Sedangkan untuk investor yang mempunyai tanggapan menyukai risiko atau risiko taker mungkin akan memilih portofolio titik A. Dan untuk investor yang mempunyai tanggapan netral terhadap portofolio atau risk neutral mungkin akan memilih portofolio di titik antaranya A dan B. Investor akan memilih portofolio berbeda dengan investor lainnya selama portofolio tersebut merupakan portofolio efisien yang masih berada di efisien set. Portofolio mana yang akan dipilih oleh investor tergantung fungsi utility-nya masing-masing. Utility investor juga mencerminkan tanggapan investor terhadap risiko. Portofolio optimal untuk tiap investor terletak pada titik persinggungan antara fungsi utility investor dengan efisiensi set. Titik ini menunjukkan portofolio efisien yang tersedia yang dapat dipilih karena terletak di efisien set yang menyediakan kepuasan tertinggi yang dapat dinikmati oleh investor karena terletak di fungsi utility-nya. Mungkin itu saja, saya serahkan ke materi selanjutnya. Yang kedua, optimal berdasarkan model Markowitz. Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan risiko dari portofolio. Yang keempat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Model Markowitz tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Jika tersedia pinjaman dan simpanan bebas risiko, maka optimal portofolio akan dapat berbeda seandainya pinjaman dan simpanan bebas risiko ini tidak tersedia. Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil atau riskless lending and borrowing, dan investor diasumsikan sebagai risk averse individu, maka titik B merupakan titik yang dipilih sebagai portofolio yang optimal. Di titik ini juga merupakan kombinasi aktiva akan memberikan portofolio yang efisien dengan risiko terkecil. Fungsi objektif ini kemudian diminimalkan dengan memasang berbagai kendala, yaitu total proporsi yang diinvestasikan di masing-masing aktiva untuk seluruh N aktiva adalah sama dengan 1 atau dana yang diinvestasikan seluruhnya berjumlah 100%. Maka kendala pertama yang dapat diasumsikan sebagai N sigma WI sama dengan 1, di mana I sama dengan 1. Proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif. WI lebih besar atau sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva sama dengan return portofolio. N sama dengan sigma WI dikali RI sama dengan RP, di mana I sama dengan 1.
Masalah minimasi ini merupakan masalah pemrograman kuadratik karena fungsi objektifnya adalah fungsi kuadrat. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak tergantung pada preferensi investor tertentu. Dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai retur ekspektasian tertentu dengan risiko yang sama dengan nol. Portofolio optimal ini merupakan hasil persinggungan garis lurus dari titik RBR dengan kurva efisiensi Z. Titik persinggungan M ini merupakan titik persinggungan antara kurva efisiensi Z dengan garis lurus yang mempunyai sudut atau slope terbesar. Slope ini nilainya adalah sebesar retur ekspektasian portofolio dikurangi dengan retur aktiva bebas risiko dan semua dibagi dengan devisa standar retur dari portofolio sebagai berikut. Nah, jadi rumus dari portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko yaitu slope dari portofolio optimal sama dengan retur ekspektasian portofolio optimal dikurangi dengan retur aktiva bebas risiko dibagi dengan devisa standar portofolio optimal. Nah, jadi itulah materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas resiko. Yaitu portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas resiko. Aktiva bebas resiko memiliki varian atau deviasi standar yang sama dengan nol. Kovarian antara aktiva bebas resiko dengan aktiva berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan nol sebagai berikut, yaitu rumusnya, di mana deviasi standar sama dengan deviasi standar aktiva bebas resiko dengan aktiva berisiko, yaitu kemudian yang kedua COV yaitu RF RP, yaitu sama dengan kovarian aktiva bebas resiko dengan aktiva berisiko. Kemudian sama dengan deviasi standar aktiva bebas risiko, kemudian ada deviasi standar aktiva berisiko. Karena varian aktiva bebas risiko sama dengan nol, maka kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko juga sama dengan nol, karena sesuatu dikalikan dengan nol adalah sama dengan nol. Itu adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman berisiko, di mana investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal aktiva berisiko dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Dalam bentuk simpanan ini berarti investor membeli aktiva bebas risiko dan memasukkannya ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Sedangkan dalam bentuk pinjaman yaitu meminjam sejumlah dana dengan tingkat bunga bebas risiko atau menjual aktiva bebas risiko dan menggunakan dana ini untuk menambah proporsi di portofolio efisien aktiva berisiko. Kemudian untuk retur ekspektasian untuk portofolio baru hasil kombinasi aktiva bebas risiko dengan portofolio aktiva berisiko adalah sebesar E dalam bentuk rupiah sama dengan WRB dikali dengan RBR ditambah dikali dengan 1 dikurang WBR dibagi dengan ERM. Kemudian jika investor hanya dapat membeli aktiva bebas risiko tapi tidak dapat meminjam dengan tingkat bebas risiko, maka investor mempunyai 3 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu alternatif yang pertama menanamkan semua modalnya ke aktiva bebas risiko dengan mendapatkan tingkat return pasti sebesar dengan RBR. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan semua modalnya ke portofolio optimal aktiva
berisiko di titik M dengan mendapatkan retur ekspektasian sebesar ERM dengan resiko. Kemudian yang terakhir, alternatif yang terakhir yaitu menanamkan sebagian modalnya ke aktiva bebas risiko dan sebagian lagi ke portofolio optimal aktiva berisiko dengan hasil retur ekspektasian lebih besar dari RBR tetapi lebih kecil dari ERM. Itulah portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko, di mana pada materi ini kita dapat menarik kesimpulan dalam membentuk suatu portofolio akan timbul suatu masalah. Permasalahannya terdapat banyak sekali kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva berisiko yang tersedia di pasar. Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak terbatas. Kombinasi ini juga memasukkan aktiva bebas risiko dalam pembentukan portofolio. Jika terdapat kemungkinan portofolio yang jumlahnya tidak terbatas, maka akan timbul pertanyaan portofolio mana yang akan dipilih oleh investor. Jika investor adalah rasional, maka mereka akan memilih portofolio yang optimal. Itulah materi mengenai pemilihan portofolio. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Halo, saya Istiqomah Sabrina dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana hubungan antara risiko dan return dalam portofolio efisien? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnito D. Kadarudin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Istiqomah Sabrina, perwakilan dari kelompok 1, dengan bunyi pertanyaan bagaimana hubungan antara risiko dan retur dalam portofolio efisien. Nah, jadi dalam portofolio efisien, hubungan antara risiko dan retur dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, konsep portofolio efisien. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan retur maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Portofolio ini mencapai titik optimal di mana retur dan risiko berada dalam keseimbangan. Yang kedua, hubungan antara risiko dan retur. Hubungan antara risiko dan retur dalam portofolio efisien dapat dijelaskan melalui dua konsep. Yang pertama, risiko dan retur berbanding lurus, di mana semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi retur yang diharapkan. Ini karena investor memerlukan kompensasi atas risiko yang diambil. Yang kedua, risiko dan retur berbanding terbalik, di mana semakin rendah risiko, maka semakin rendah retur yang diharapkan. Ini karena investor tidak memerlukan kompensasi atas risiko yang rendah. Yang kedua, kurva efisiensi. Kurva efisiensi adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara risiko dan retur dalam portofolio efisien. Kurva ini memiliki bentuk yang melengkung ke atas, menunjukkan bahwa retur meningkat seiring dengan meningkatnya risiko. Yang kedua, titik optimal. Titik optimal adalah titik di mana portofolio efisien mencapai keseimbangan antara risiko dan retur. Titik ini merupakan titik di mana retur maksimal dan risiko minimal. Jadi, hubungan antara risiko dan retur dalam portofolio efisien adalah bahwa risiko dan retur berbanding lurus, namun dengan batasan bahwa retur tidak selalu meningkat seiring dengan meningkatnya risiko. Portofolio efisien mencapai titik optimal di mana retur maksimal dan risiko minimal. Nah, itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.